Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran surat Al-Imran ayat 185. Terjemahnya, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahalamu. Dan barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya telah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdayakan. Para ibu jamaah Perlitan Masjid Darul Jadid, Ma'ad dan Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ucapan puji berserta syukur sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat dan nikmatnya masih kita terima, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, yang pada Senin pertama sore hari ini kita adalah menuntut ilmu syar'i, yang mana insya Allah ilmu syar'i ini akan menuntun kita menuju jalan-jalannya ke surganya Allah, sehingga Allah mudahkan. Beruntung kepada hambanya yang mensyukuri nikmat imannya, nikmat syahadnya, serta nikmat lapang. Karena Allah telah mengingatkan kepada hambanya yang beriman dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka ditambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. Selaku umat nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, lisan-lisan mereka selalu basah untuk mengucapkan selawat beserta salam
yang dikirimkan kepada beliau dengan harapan kelak di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat. Tentunya tidak hanya ucapan selawat beserta salam di lisan, di lidah kita, melainkan kita harus berusaha di dalam beribadah kepada Allah, harus mengikuti, mencontoh sunnah-sunnah beliau, sehingga bila beliau minta syafaat kepada Allah untuk kita, untuk umatnya, maka Allah pun mengizinkannya dan meridhoinya. Amin. Ibu jamaah perwiritan Masjid Darul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan menyajikan satu kajian dalam Islam yang kita buat judulnya adalah Masuk Surga Tanpa Hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ibu jemaah rahimahullah, surga itu impian setiap hamba Allah yang beriman. Maka hamba-hamba Allah yang beriman, dia mempunyai suatu cita-cita yang paling tinggi, yakni masuk surga tanpa hisab dan azab. Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku mesti masuk surga kecuali yang tak mau masuk surga. Jadi hadis ini membuat keheranan sama sahabat Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, loh, emangnya kok ada orang yang tak mau masuk surga? Tentu sahabat bertanya, siapa itu yang tak mau masuk surga? Rasulullah melanjutkan sabdanya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itu dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat, yang tidak taat kepadaku, kata Nabi, itu yang tak mau masuk surga. Lalu ulama menjelaskan di dalam ayat maupun hadis-hadis yang sahih, umat Nabi Muhammad ini masuk surganya yang pertama langsung masuk surga. Yang kedua, mampir dulu di neraka, lalu masuk surga. Kenapa kok mampir? Kata ulama, banyak dosanya, dibersihkan dulu, dicuci dulu kalau kotoran, ya. Setelah itu atas rahmat Allah yang maha luas, Allah ampuni dia, Allah masukkan ke surga. Sementara yang tadi, yang pertama tadi langsung masuk surga, enggak mampir ke neraka. Ya kenapa? Ya karena enggak ada dosa-dosa sama dia. Mereka ini memang ahli tauhid,
Apa artinya ahli tauhid? Mereka-mereka yang beribadah kepada Allah tidak menserikatkan Allah dengan satu apapun. Karena itulah paham ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salafus soleh tentang hamba Allah yang masuk surga, ya, yang mampir di neraka, dia berbuat dosa sekalipun dosa besar, atas rahmat Allah yang maha luas dan syafaat dari Rasulnya SAW, orang tersebut dia diangkat oleh Allah, dimasukkan ke surga. Lain dengan paham Khawarij, Mu'tazilah. Kata mereka, kalau hamba-hamba Allah yang beriman dia di dunia buat dosa besar, maka dia telah kafir dan dia masuk neraka, enggak masuk ke surga. Ini paham mereka. Tapi kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak, karena di situ ada syafaat dari nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihususkan untuk umatnya nanti, karena cintanya Nabi kepada umatnya sampai akhirat. Nabi minta sama Allah sehingga ada hamba Allah yang paling terakhir masuk surga. Lalu ulama menjelaskan tentang surga itu apa. Surga itu darun a'addallahu lil muttaqin. Surga itu adalah tempat yang dijanjikan Allah untuk orang yang bertakwa. Waliman asa, dan kepada orang yang bermaksiat. Dari juga minal muwahhidin, orang-orang ahli tauhid. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, ini paham Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun hamba Allah yang bermaksiat sekalipun melakukan dosa besar, ya, karena ada harapan mereka taubat, kan gitu. Sehingga diartikanlah oleh para ulama surga itu tempat yang Allah janjikan untuk orang bertakwa, untuk orang bermaksiat, dan orang-orang yang ahli tauhid. Orang bermaksiat ini dia kan sadar, kemudian dia bertaubat, lalu dia berhenti dari bermaksiatnya, kemudian ya dia pun akan mendapatkan masuk surga sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang berdosa besar, lalu dia taubat. Apalagi orang-orang yang bertauhid. Sehingga jangan sampai kita pada saat menghadap Allah meninggal dunia, kita melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar yang memang Allah tidak ampuni. Apa dia? Dosa syirik. Itu yang harus dijaga. Kenapa? Karena memang Allah tidak ampuni dosa syirik itu, sebagaimana dalam firman-Nya Quran An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah cuma mengampuni dosa syirik. Kalau dia tobat Allah ampuni. Tapi kalau dia tak tobat, mati membawa satu saja dosa syirik, jangankan ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu saja dibawa mati, dia bertemu sama Allah karena dia nggak tobat, itulah yang menghalangi dia masuk surga. Maka dihukumlah oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati membawa dosa syirik, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Maka kita harus tahu supaya kita jangan sampai mati membawa dosa syirik. Syirik yang paling yakni dasar syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena syirik besar itu akan mengeluarkan dirinya dari agama Islamnya. Ibu jamaah rahimahullah. Tadi Allah terangkan sama hambanya, Quran surat Al-Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka. Ini dijauhkan. Kan nggak mampir nih seolah-olah. Nah, dijauhkan. Nggak dekat-dekat aja udah kayak apa itu panasnya. Ini dijauhkan. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Faqad faza, sungguh beruntung. Jadi ini yang harus kita ketahui. Lalu ibu jamaah rahimakumullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga ya tanpa hisab. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, kita baca artinya. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat manusia, maka aku melihat ada seorang nabi yang diiringi oleh kurang lebih 9 orang. Seorang nabi lain bersama 1 orang dan 2 orang pengikutnya saja. Dan nabi yang lainnya lagi seorang diri tanpa disertai oleh seorang pengikut pun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku umat yang besar. Aku mengira mereka itulah umatku. Maka dikatakan kepadaku, itu adalah Musa dan kaumnya. Akan tetapi lihatlah kepada ufuk, maka aku melihat umat yang besar. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 ya. Masuk tak gitu teman? Tak masuk tuh kalau 70.000. Kenapa? Ya karena menurut sejarah sahabat Nabi saja ketika Rasulullah telah meninggal dunia jumlahnya lebih 120.000 orang. Itu. Jadi ketika itu pun sahabat
memintalah ya kepada Rasul supaya mintalah kepada Allah agar ditambah lagi. Itu dia. Ya kan sikit bu, tak masuk kita di mana. Sampai akhir zaman lagi tak masuk. Padahal Nabi bilang setiap umatku masuk surga. Dari Nabi hidup sampai akhir zaman nanti kiamat. Lalu ada yang masuk langsung, ada yang mampir dulu ke neraka. Kenapa mampir? Ya karena banyak dosanya, dibersihkan dulu. Yang langsung karena nggak ada dosanya, Allah ampuni sebelum dia, yakni dihisab di yaumil kiamah itu. Lalu dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah minta kepada Allah, ya, rupanya dalam satu orang membawa lagi 70.000 orang. Oh, banyak kan? Udah banyak kan? Satu orang membawa 70.000 orang. Ada harapan. Kemudian lalu sahabat Rasulullah gembira mendengarkan kabar dari Rasulullah SAW, minta lagi kepada Allah supaya ditambah. Kemudian beliau pun bangkit, ya, dan masuk ke dalam rumah beliau. Maka orang-orang bicara, siapa sih orang-orang yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu Rasulullah pun menerangkan kepada mereka. Apa kata mereka? Kata Rasulullah, fa'ahbaruhu faqala humul ladzina la yarquna. Mereka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak minta diruqyah. Ini perhatikan, nanti kita jelaskan. Wala yastarquna, tidak berobat dengan kai, artinya besi panas ditempelkan ke badannya yang sakit, besi dipanaskan. Wala yatatayyaruna, mereka tidak meramal-ramal, merasa sial, ya. Itu termasuk. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. 4 di dalam hadis mau masuk surga tanpa hisab dan azab. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh para ulama juga, seperti Syekhul Islam, ya. Apa katanya? Yang pertama, mengimami Al-Quran dan hadis tanpa ada satupun yang dibenci. Imani itu ayat Al-Quran. Kedua, mengerjakan yang wajib-wajib dalam agama yang dia mampu mengerjakannya. Seluruh yang haram, dosa besar dia tinggalkan. Ini syarat dia juga masuk. Kemudian yang ketiganya istiqomah di dalam
beramal. Kita kadang-kadang istiqomah sebulan, bulan berikutnya udah kendor. Contoh, rajin puasa Senin, Kamis. Sekali datang bulan berikutnya udah kendor. Nggak istiqomah lagi dia. Sulit mau masuk surga tanpa hisab dan nazar. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang keempatnya, menjauhi perkara-perkara apakah sifat, makanan, minuman, perbuatan yang makruh. Ini agak sulit juga, ya. Yang makruh dia tinggalkan. Mau masuk surga tanpa hisab dan azab. Contoh kata Nabi yang makruh, Nabi nggak suka, benci kalau selesai sholat isya ngobrol-ngobrol yang tidak ada tujuan. Langsung dia selesai sholat isya tidur supaya cepat bangun sholat tahajud. Lalu jangan mudah marah, makruh, cepat kali marah, ya, tinggalkan. Kemudian kata ulama, ada makanan yang makruh, Bu. Apa? Petai, jengkol. Tuh mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ibu tak makan itu bisa? Kalau bisa, masuk situ dia kata ulama tuh. Karena makanan itu bau. Mengganggu benar. Kalau tak sempat dia membersihkan betul-betul lah. Sampai-sampai Nabi melarang umatnya yang makan bawang merah, bawang putih pergi ke masjid sholat sebelum dibersihkan. Malaikat menyingkir karena bau tak sedap. Itu. Jadi katanya ulama Syaikhul Islam mau masuk surga tanpa hisab, jauhi makanan yang makruh. Padahal jengkol enak tuh direndam, ya. Tapi itulah dunia. Kan dikatakan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu, tapi kata Allah, tidaklah kehidupan itu kesenangan yang menipu. Nah, jadi jangan sampai tertipu. Akhirat tuh surga tuh yang betul-betul. Maka yang 4 tadi, tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan memanaskan besi, tidak meramal, percaya kepada perkara-perkara inisial, jatuh ini jadi sial dan seterusnya. Itu akan mengantarkan kepada syirik. Ibu kan selalu bilang, hari apa nih yang sial betul hari ini aku, kata dia. Mengumpat, mencaci masa. Kalau sudah mencaci masa hari, berarti dia sudah mencaci Allah. Karena yang menciptakan hari, masa Allah ciptakan hari semua bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang sial. Di antara hari-hari yang bagus yang 7, yang paling memimpin hari Jumat. Kan gitu dia. Makanya hari Jumat hari berkah, orang sedekah hari Jumat. Bukalah sini Jumat berkah. Hari Jumat bagi-bagi nasi selesai sholat Jumat, bagi-bagi kue, mie, itu mencari keberkahan hari Jumat. Nabi yang sabdakan semuanya hari bagus, yang paling bagus di antara 7 itu hari Jumat, hari raya dalam sepekan. Nah, ini mengantarkan kesyirikan. Yang keempatnya tawakal. Dia menyerahkan, menyandarkan semua urusan dia di dunia hanya kepada Allah. Maka kalau ibu mau melakukan sesuatu, setelah
berbuat, berdoa, lalu tawakal, sandarkan kepada Allah. Dikatakan tawakal itu sempurna apabila dua unsur ini dilakukan hamba Allah, berusaha dan berdoa. Ini terjadi sama sahabat Nabi. Ketika seorang sahabat Nabi mau menambatkan, mengikat ontanya waktu berhenti, kemudian dia pun berkata, belum diikat sama dia, lalu dia, saya serahkan aja lah kepada Allah. Kata Nabi, bukan begitu, ikat dulu ontamu, baru ya berdoa, kamu serahkan kepada Allah. Kalau tak diikat, mustahil tak kalau dia hilang? Tak mustahil kan kalau tak diikat, kan gitu. Maka kata ulama harus ada usaha, perbuatan yang sudah dia lakukan semaksimal mungkin, lalu berdoa, kemudian sandarkan kepada Allah. Jadi kalau ibu buat sesuatu, buat kue, buat ini, ibu buat dengan bagus rapi, kemudian berdoa, lalu ibu sandarkan sama Allah. Kemudian ternyata hasil kuenya tidak yang kita inginkan, karena ibu sudah sandarkan kepada Allah, ibu terima dengan ridho. Itu akan membawakan kepada hambanya syarat untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya engkau yang menghendaki ya Allah, tak jadi hangus gara-gara tamu datang terlupa, kan gitu. Nih maksudnya ya. Jadi Oke. Jadi kita jelaskan di sini ya. Minta diruqyah akan menyebabkan seorang hamba Allah tidak mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ruqyah itu hukumnya boleh, enggak haram. Hanya saja kata ulama mengurangi syarat masuk surga tanpa hisab dan azab. Karena itulah Rasulullah yang mengatakan kepada umatnya melalui nasihat kepada Aisyah istrinya ya. Aisyah, ruqyahlah dirimu sendiri. Nah, sehingga apabila kita mau yakni mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan azab, kita masih dapat karena tidak minta diruqyah oleh orang lain, meruqyah sendiri ya. Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah adalah manfaatnya banyak, kebaikannya di dalam syariat, dianjurkan dan diizinkan oleh Allah dan Rasulnya ya, yang Rasul sabdakan. Peruqyah adalah orang yang berbuat baik, sedangkan minta adalah permintaan, harapan, berharap manfaat dari orang lain, dan tawakal menafikannya ya, meniadakannya. Di sini dia kurangnya. Oleh karena itu, hendaklah dirinya belajar meruqyah diri sendiri. Gampang meruqyah itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi. Nah, itu gampang sekali. Nggak bisa hafal, dibuka langsung Quran ya. Sehingga
Bila ada yang berkata Aisyah radhiyallahu anha dan malaikat Jibril alaihissalam ya telah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menjawab benar. Namun Nabi tidak minta diruqyah Jibril. Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril. Nabi enggak minta. Beliau tidak bersabda tidak diruqyah oleh peruqyah, akan tetapi beliau bersabda mereka tidak meminta seseorang untuk meruqyah mereka. Maka ini selalu banyak ya. Sekarang tim tumbuh ya praktek-praktek meruqyah. Maka kita harus betul-betul yakin kalaulah Rasulullah beri kabar gembira, mau nggak masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, ruqyah sendiri. Kecuali ustadznya datang ke rumah ibu murjasan, Bu, saya biasa ruqyah. Kalau dipanggil sama dengan minta. Jadi ibu kedengaran sama ustadz tuh, ibu itu sakit sudah 3 tahun, kan gitu. Sabar dia. Lalu ustadz itu datang ke rumah ibu. Ini malaikat Jibril nih, datang sama Nabi. Diruqyahlah Nabi oleh Jibril. Inilah maksudnya, Bu, saya ruqyah ibu. Mudah-mudahan dengan ini Allah sembuhkan ya dari penyakit ibu yang 3 tahun yang tidak ya mau tahu apa penyebabnya, hanya Allah yang tahu. Itu baru bagus, bukan minta. Yang dijauhkan oleh kita minta, Pak Ustaz tolong, Pak Ustaz ruqyahkanlah saya, Pak Ustaz tolong, Pak Ustaz tolong minta. Jadi ini harus diperhatikan sama kita. Sehingga bila kita telah melakukan perkara-perkara di atas, insya Allah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kita akan mendapatkan, yakni masuk surga tanpa hisab dan azab, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tadi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bu jamaah rahimahullah. Kenapa kita harus yakni berusaha sekuat mungkin masuk surganya tanpa hisab dan azab? Karena dahsyatnya azab api neraka, sekecil-kecil, seringan-ringan azab api neraka sebagaimana yang dialami oleh Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib meninggal dunia, sedih Nabi Muhammad. Abu Talib membantu Nabi, ya. Bayangkan, segan orang-orang Quraisy mau menyusahkan, mau membinasakan, yakni mencelakakan Nabi karena Abu Talib masih hidup. Nabi pada saat dia mau meninggal dunia disuruh beriman, paman ucapkanlah ya syahadat ini. 2 kalimat syahadat ucapkanlah paman, supaya nanti di akhirat aku bisa membela paman dengan ini. Lalu Abu Lahab, Abu Jahal goda pamannya, mau meninggalkan agama nenek moyangnya pula nih, kata dia gitu. Digoda terus. Padahal hati dia nerima. Akhirnya sampailah tak dapat mengucapkan itu, meninggal dalam kesyirikan. Nabi cinta betul sama dia, sedih. Lalu dia minta sama Allah supaya azab pamannya diringankan. Apa kata Allah
Allah SWT, aku kabulkan permintaanmu Nabi Muhammad ya, utusan Allah ini. Diberikanlah sendal sepasang kepada Abu Talib, disuruhlah dia menginjak di kerikil api neraka. Di situ saking panasnya mendidih otaknya. Itulah keringanan yang Allah berikan sama Abu Thalib paman Nabi. Nabi minta ringankan seringan-ringannya azab neraka. Baru minjak kerikil api neraka, kerikil dengan sandal yang diberikan oleh ya Allah, sudah mendidih sampai otaknya saking panasnya. Kenapa kita harus berusaha? Kalaulah ditunjukkan nabinya mau masuk surga tanpa hisab dan azab, tak mau, keterlaluan. Berusaha, Nabi berikan jalannya. Hadis tadi 4 perkara. Yang pertama, kalau sakit tak minta diruqyah. Kedua, kalau sakit tak berobat dengan memanaskan besi ditempel ke badannya. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin yang canggih termasuk itu laser. Nah, kemoterapi masuk itu ke situ, dipanaskan itu. Ya itu bagian dari itu, boleh, cuma mengurangi itu. Ibu berobat yang sering itulah karena aku mau dapat itu. Apa artinya sehat tapi ujung-ujungnya mati juga? Itu yang kita cari. Sehat berapa tahun? 70 tahun dah habis gigi, dah tak kuat makan jengkol. Ya toh. Tadi mau masuk surga tanpa hisab, jengkol makro. Dimakan juga, berarti dia mau juga masuk surga, ya. Itu dia kan. Tuh. Jadi itu. Maka sakit sabari, berobat sesuai apa yang dituntun Rasul. Itu boleh, semua itu boleh. Ya. Minta diruqyah boleh. Ya. Kemudian berobat dengan tadi memanaskan kai. Copot syaratnya nanti. Jangan berobat dengan kai, memanaskan besi ya ditempel dan itu. Kemudian ketiganya, jangan meramal, percaya kepada contoh ada sesuatu yang ibu tak selalu ini kejadian. Kemudian ibu langsung, wah ini ada apa nih? Kata ibu, ya ada apa nih? Ibu ramali, jangan-jangan ini nih tak jadi melakukan sesuatu. Ini pernah ya amalan orang-orang Arab jahiliyah, dikatakan wala tatayur, ini asalnya dari burung. Pada zaman Arab jahiliyah sebelum Islam masuk ya ke kota Mekah, mereka kalau mau bepergian safar melepaskan burung. Burung itu nanti kan ada dua, kalau tak ke kanan ke kiri. Biasanya kalau ke kanan bagus, ke kiri tak bagus. Ini diyakini sama Arab jahiliyah itu, nah ini buruk nih, sial nih, nggak boleh, tak jadi pergi karena terbangnya ke kiri. Nah, gitu. Ini diamalkan juga sama kita. Ada apa-apa di rumah, pamannya pecah ini tak jadi berangkat ke Pekanbaru.
itu mengurangi tauhid. Nah, bahkan nanti jatuh kepada kesyirikan karena dia yakini. Padahal dikatakan oleh Allah, wa ma tadri madza taksibu goda. Quran surah Luqman. Kamu tidak akan tahu pasti apa yang terjadi sesudah ini. Kita nggak tahu pasti setelah kita wirid balik ke rumah, nggak tahu pasti apa yang akan terjadi sama diri kita, keluarga kita di rumah. Nabi ya menutup pintu-pintu itu. Jangan suka meramal-ramal ini, meramal-ramal keadaan-keadaan ini. Sampai kita percaya ini mobil sial. Kalau sudah terlanggar kucing, dibilang, nah, apa hubungannya kucing dengan sampai dia tak mau lagi dengan mobil itu, ya toh? Ya, Bu ya. Dijual sama dia, dijual mobil itu karena melanggar kucing tadi, Bu. Dijual murah-murah, untung yang beli. Ibu ya, karena dia nggak yakin. Alhamdulillah beli dia murah-murah. Itu bahaya. Sial ini udah mobil sial, melanggar kucing. Sampai dibilang sama dia rumah sial, tahu? Itu perkara syirik. Bagaimana mau masuk surga tanpa hisab? Sementara satu dosa syirik yang membuat dia terhalang masuk surga. Apalagi mau masuk surga tanpa hisab. Syirik saja dia lakukan syirik besar itu, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya karena mati dia bawa dosa syirik besar tadi. Nah itu dia jangan tua. Dah. Ini termasuk yakni kekeliruan-kekeliruan yang ada pada masyarakat kita. Ulama telah menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang harus dijauhi ya oleh orang-orang yang menguburkan mayat, kan gitu. Maka mayat itu sebelum dia dimandikan, diapakan, jangan ada tersisa di dalamnya yang tidak akan memberi manfaat, harus dicopot, harus diambil. Seperti dia pakai gigi palsu, dicopot, dibuang. Ya, pakai emas dicopot. Nah, jadi supaya nanti begitu dikuburkan tidak kelupaan. Nah, sampai akhirnya gara-gara terlalu yakin tadi dengan ini, padahal ya tidak mengapa kalau sudah terkubur. Bahaya lagi dia menggali mayat tadi sampai patah tulang-tulangnya, berdosa besar. Lebih baik dibiarkan saja itu. Ya, itu gara-gara tadi kelupaan dan dandan. Makanya tidak satu barang pun yang dibolehkan oleh si mayat masuk ke dalam kuburnya. Ya, jangankan besi putih, besi kuning, emas pun sekalipun jangan dibawa. Karena mubazir. Nah, tak memberi manfaat sama dia. Makanya yang dibawa itu hanya kain putih 3 lapis atau 5 lapis sama wanita, 3 lapis sama laki-laki. Nah, lalu amal dia selainnya nggak ada. Sampai giginya pun emas atau palsu dilepas. Kecuali tak bisa dibuka mulut,
Nah, kata ulama, kalau diginikan mulutnya rosak malah berdosa, jadi biarkanlah. Tuh. Nah, ini yang harus diperhatikan sama kita. Jangan punya keyakinan kalau tak diambil gini tidak. Ya, tidak. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Ibu. Iya. 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 Iya, membaca selawat adalah sunnah nabinya SAW yang dianjurkan kepada umatnya setiap hari, bahkan pagi dan petang. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas 10. Manfaat, fadilah memperbanyak bacaan selawat itu nanti di yaumil qiyamah akan mendatangkan syafaat dari Rasulnya atas izin Allah. Hanya saja kita harus betul-betul tahu waktunya, tempatnya, bagaimananya, ya itu harus tahu. Tak sembarangan waktu, tak sembarangan tempat, tak sembarangan mengucap. Karena Nabi telah menunjukkan kepada umatnya ya tentang ya Rasulullah, bagaimana saya berselawat kepadamu? Rasulullah menjawab atas pertanyaan Aisyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, saja. Sebelum waktu subuh, seperti yang difatwakan oleh fatwa Lajnah Daimah Saudi, sebelum masuk azan subuh, ya, masih boleh melakukan tahajud. Nah, terakhir 1 rakaat saja, ibu masih dapat itu. Ya, 1 rakaat aja, tinggal 5 menit, ibu lakukan 1 rakaat, itu masih dapat. Karena itulah yang dikatakan waktu fajar masuk, habislah waktu malam tadi. Jadi panjang kalau ibu mau tahajud, mulai dari ibu bangun 1/3 pertama jam 1, 1/3 kedua ya jam 3, 1/3 ketiga jam 5 tadi ya, 4 sampai ya masuk fajar. Jadi dikatakan oleh para ulama misalkan hadis 1/3 terakhir yang paling afdol, mantap di situ doa makbul. Kapan situ? Mulailah dari jam 4 sampai masuk waktu fajar. Itu 1/3 terakhir tuh. Makanya di situ pun ibu melakukannya enak, nggak tidur lagi, ngerti? Tapi kalau ibu melakukan 1/2 jam 2 atau jam 3, ibu akan tidur situ. Ibu lakukan 11 rakaat tahajud sama witirnya, ya. Nanti udah capek, ibu baring-baring tertidur. Akhirnya subuhnya tak bangun. Makanya cukup bangun 1/3 terakhir. Langsung tinggal nunggu terbit fajar dan subuhnya. Itu yang maka berlatih melakukan sholat tahajud ini di 1/3 malam itu merupakan suatu yakni kenikmatan ya, sehingga kita nanti terbiasa bangun tadi di situ tak lagi tidur subuh, tinggal nunggu masuk. Karena 11 rakaat itu kalau ibu lakukan kira-kira setengah jam lebih, mau ya 40-an juga. Rasulullah di dalam melakukan sholat malam memang ada modelnya, ya bervariasi, ya. Ada yang 2-2 salam, ya.
Ada yang langsung yakni 6, ada langsung ya, ada 3 model dia. Nanti terakhirnya ya dia langsung melakukan yakni witirnya. Jadi itu tanda memberikan yakni ketidakjenuhan kepada umatnya, variasinya tadi. Jadi sehingga kita bisa melakukannya yang itu. Hanya saja yang patut diperhatikan di dalam melakukan sholat tahajud tadi, sholat malam, jangan lupa tutup dengan witir. Itu kesempurnaan yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga Nabi bersabda, tutuplah sholat malammu dengan witir. Nah, itu dia. Jadi ibu tuh ya, ibu berarti melakukan witir 5 rakaat. Jadi sholat malam ibu witirnya 5, 9, 11 pernah dilakukan. Itu yang biasa. Witir yang dilakukan yakni yang selalu dilakukan berdasarkan hadis Nabi 3 rakaat. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kul, rakaat ketiga kul. Itu yang selalu. Ya itu apa lagi? Ya kalau lupa harus ya sujud sahwi kalau lupa. Jangan dilanjutkan karena ini merupakan jangan ulang, sujud sahwi aja. Ibu langsung ingatkannya. Sujudnya ada 2. Yang pertama sebelum salam, yang kedua sesudah salam. Bergantung kepada kurang rakaatnya atau kelebihan. Nah, gitu ya. Kalau kurang rakaatnya sebelum salam tuh ya. Kalau kelebihan tadi ibu sesudah salam bisa juga dilakukannya. Jangan ngulang, sayang ngulang. Ya, lebih baik sujud sahwi karena itu tuntunannya. Dikatakan para ulama sujud seperti biasa. Ya, sujud subhana rabbiyal juga itulah sujudnya. Yang itu hadisnya lemah. Ya, subhanalladzi la yanamu wa la yasqut itu hadisnya lemah. Jadi seperti sujud biasa kata ulama yang sahihnya ya, yang kuatnya. Allah taala alam. Barakallah. Apakah kita harus menunggu orang selesai azan, yakni apabila kita mau melakukan sholat sunat fajar, ataukah sedang azan dia bisa melakukan sholat sunat fajar? Terjadi perbedaan pendapat. Boleh begitu azan masuk bagi ibu-ibu ya yang di rumah dah boleh melakukan sholat sunat fajar, sholat sunat sebelum subuh. Ada yang mengatakan selesaikan. Yang bagus ya selesaikan. Nah, selesaikan karena satu dapat menjawab seruan azan, pahalanya besar. Kedua, ketika selesai azan kita disunahkan berdoa. Apabila dapat baca doa itu, kata Nabi dan hadisnya masuk surga. Ya, itu dari pintu mana yang kamu suka, barang siapa, gitu kan? Nah, kemudian berwudu membaca itu di azan. Jadi itu kita tunggu sampai selesai lagi lebih bagus.
Nah ini dia. Nah, sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Nah itu dia ya. Ini bergantung kepada ibu ya. Tidak menjadi ya rosak atau tak diterima atau berdosa karena dia waktu sholat subuh masuk. Nah, udah masuk sudahlah. Nah, kemudian dia pun mau sholat sebelum subuh, udah boleh kata ulama tadi. Tapi karena adat tadi mengambil keutamaan menjawab azan-azan tadi, ya selesaikan azan, kita akan mendapatkan yakni beberapa ya faedah, pahala mendapat jawaban azan, gitu kan, doa tadi ya, kemudian itulah yang harus kita perhatikan. Demikianlah Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, masuk surga tanpa hisab ada 8 perkara syaratnya. Masuk surga tanpa hisab dan ada 8 syarat kata Syekhul Islam. Yang pertama, mengimani Quran dan hadis tanpa ada satupun yang dibencinya, lalu mengamalkannya. Kemudian yang kedua, mengerjakan perkara-perkara wajib dalam agama yang dia mampu dan meninggalkan perkara-perkara haram, dosa besar yang dia tinggalkan. Ketiga, istiqomah di dalam beramal maupun yang sunnah apalagi wajib. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang makruh yang dibenci oleh nabinya. Yang kelima, tidak minta diruqyah kalau ketimpa musibah seperti sakit. Yang keenam, tidak berobat dengan kain, artinya berobat memanaskan besi lalu ditempelkan ke anggota yang sakit. Yang ketujuh, tidak bertatayur, merasa-rasa, meramal-ramal keadaan, sikon, merasa sial dan sebagainya. Yang kedelapan, bertawakal kepada Allah dengan sempurna. Inilah 8 syarat bila seorang hamba Allah yang beriman mau masuk surga tanpa hisab dan azab. Demikianlah ibu jemaah rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah SWT, bila salah dari pribadi saya, kurangnya ilmu, minimnya bisikan dari setan, maka saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kita menutup zikir kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.